Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Gudang Garam atau GGRM kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham Gudang Garam ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri rokok. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan rokoknya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Gudang Garam. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Surya Duta sebesar 69,29%, Surya Mitra sebesar 6,26%, masyarakat sebesar 24,45%. Dan teman-teman kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk secara kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 10,4% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 7,2%. Dan dari segi pendapatan yang mengalami kenaikan, tetapi dari segi net profit mengalami penurunan. Dan penurunannya sebesar 26,8% untuk dibanding dengan kuartal sebelumnya. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun juga akan minus sebesar 28,1%. Terus dari segi asetnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,5%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 29,4%. Dan dari segi modal mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 1,2%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin, kalau teman-teman perhatikan dari dulu mungkin sekitar 8-9%. Tetapi di 2020 tinggal 6,64% dan di 2021 ini hanya sekitar 4,45%. Jadi mengalami penurunan yang cukup signifikan yang dimana memang faktor terbesarnya adalah dari cukai rokok. Terus untuk dari segi EPS-nya di 2841 dan membuat PER-nya di 11,84 kali. Dan kalau dari segi PER ini juga udah termasuk murah ya dari 2019 sampai 2021 ini. Terus untuk dari segi book value sekarang di 30.040 rupiah dan itu membuat PBV-nya di 1,12 kali. Dan kalau kita lihat secara histori untuk PBV ini merupakan PBV yang paling rendah dari saham Gudang Garam. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,44 kali. Dan memang bagus ya, yang dimana dari segi DER-nya selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 9,46% dan ROA-nya di 6,56%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 33.650. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 40.000. Jadi masih memiliki margin of safety 19%. Dan ini kesimpulannya, yang menambah dari produk dan jasa, saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, saya berikan oke karena mengalami kenaikan, tapi dari segi net profit, saya berikan no karena mengalami penurunan. Terus untuk dari segi aset, saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value, saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor, saya berikan no juga karena ini perusahaan ada company risk ya, yang dimana dari faktor cukai. Terus untuk ROE, saya berikan oke karena di atas 9%, dan margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen, saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Gudang Garam ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Gudang Garam ini? Kalau teman-teman sudah mengikuti video saya sebelumnya untuk terkait Gudang Garam, untuk Gudang Garam ini saya sudah memiliki posisi dan saya punya average masih sangat tinggi juga, masih di atas 50.000 ya untuk average Gudang Garam saya. Dan saya sendiri sih sudah cukup dulu sementara tidak melakukan average tahun untuk saham Gudang Garam. Kenapa? Karena dari segi company risk itu ya. Jadi saya malahan mungkin mau cut loss atau gimana, nanti saya sedang consider. Untuk sementara sih saya tidak akan menambah lagi untuk di sektor rokok ya teman-teman, untuk saham-saham yang saya miliki.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bawakan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.